Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya Ribawanto. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas beberapa soal yang insya Allah akan muncul pada tes P3K tahun ini teman-teman. Oke teman-teman, perlu diketahui setiap harinya saya akan selalu membahas beberapa soal untuk bahan belajar dan berbagi kita teman-teman, guna untuk persiapan menghadapi tes P3K pada tahun ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan lolos menjadi ASN tahun ini. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kompetensi teknis ya teman-teman, lanjutan dari materi yang kemarin teman-teman. Ini part 3-nya ya teman-teman. Oke, untuk setiap harinya saya akan selalu membahasnya teman-teman, untuk bisa saya sharingkan sama teman-teman semua. Kita belajar bersama-sama teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa memperbanyak kata lagi, kita lanjut ke soal yang akan kita bahas teman-teman. Oke, soal yang pertama adalah, dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching and learning. Dan jawabannya adalah C, yaitu discovery learning, yaitu pemberian rangsangan, stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data, data collection, pengolahan data, data processing, pembuktian, verification, menarik kesimpulan atau generalisasi, atau bisa dikatakan generalizations. Oke teman-teman, koreksi saya teman-teman jika ada kesalahan. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 2. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pernyataan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali ini merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific learning, C. Penemuan mengamati, D. Authentic menanya, E. Kontekstual mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi dan mengomunikasikan. Dan jawabannya adalah B, yaitu scientific learning, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi dan mengomunikasikan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh,
C. Bermakna. D. Adil. E. Sahih. Dan jawabannya adalah B, yaitu menyeluruh. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencangkup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oke, lanjut pada soal yang keempat. Soal berikutnya. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas-kelas. Dan jawabannya adalah A. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tingkat tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 5. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes. A. Seleksi. B. Penempatan. C. Pre-tes, post-tes. D. Diagnostik. Dan jawabannya adalah B, yaitu penempatan. Tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Oke, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Soal nomor 6. Kegunaan Kaldik adalah A. Menghitung hari minggu setiap bulan. B. Mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun. C. Mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan. D. Menentukan hari belajar efektif. Dan jawabannya adalah B, yaitu mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun. Kalender pendidikan atau Kaldik merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Oke, lanjut ke soal yang nomor 7, yaitu soal berikutnya. Siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Ungkapan balik yang dilakukan guru adalah A. Teacher feedback. B. Extrinsic feedback. C. Intrinsic feedback. D. Parent feedback. Dan jawabannya adalah C, yaitu intrinsic feedback. Intrinsic feedback atau umpan balik intrinsik berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya. Oke, soal berikutnya yaitu soal nomor 8. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, maka pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus A. KD, B. KI 1, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi. Dan jawabannya adalah A, yaitu kompetensi dasar.
Penjabaran K1, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan, jenjang, dan mata pelajaran tertentu. Oke, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Berikut ini yang bukan kriteria penilaian essay adalah kecuali A. Pemilihan topik essay dan ketajaman analisa. B. Rasionalitas ide, inovasi, dan orisinalitas. C. Kelengkapan dan relevansi data, dasar teori, dan kemampuan argumentasi. D. Sistematika penulisan dan pemikiran. E. Keluasaan daftar pustaka. Dan jawabannya adalah E, yaitu esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari, dan refleksi penulis. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Oh ya teman-teman, jika saya terlalu cepat dalam pembahasan ini, bisa teman-teman ulangi ya teman-teman dengan cara di pause untuk dibaca kembali teman-teman jika ada soal yang teman-teman rasa masih kurang untuk difahami atau dimengerti teman-teman. Oke, lanjut pada soal nomor 10. Ketidakmampuan seseorang peserta didik yang mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya, dinamakan kesulitan belajar. A. Learning disabilities. B. Learning disorder. C. Underachiever. D. Slow learner. E. Learning dysfunctions. Dan jawabannya adalah A, yaitu learning disabilities. Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seorang murid yang mengacu kepada gejala di mana murid tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa soal yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan berikutnya akan saya bahas kembali ya teman-teman di konten-konten saya berikutnya. Oke, habis teman-teman, sampai jumpa kembali besok di konten saya selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada setiap upload video terbaru. Oke teman-teman, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di konten saya selanjutnya.